Terus dia juga apa namanya itu kan kadang saya gendong gitu ya. Nah kalau digendong tuh dia tiba-tiba nyentak gitu. Jadi kepalanya dibenturin tembok. Sila kecil itu benturin kepalanya di tembok. Duk, duk, duk gitu Bu. Apa saya nggak? Ini masih ada sesuatu ini anak gitu. Terus saya juga ngelihat ya kan di rumah kami itu ada lonceng, jam lonceng, dong 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 gitu. Nah setiap kali jam kan itu berbunyi, Sila teriak-teriak histeris gitu loh. Sahabat Crosstalk, kembali bersama saya Grace Kusno dalam Bincang-Bincang Crosstalk. Saat ini saya ditemani oleh dua narasumber yang mungkin para sahabat sudah bertemu sebelumnya dengan salah satunya saya perkenalkan saat ini yaitu Ibu Iin, dan di sampingnya adalah Cila, putri kedua dari Bu Iin. Ya, terima kasih ya Bu Iin dan Cila mau hadiri tempat ini karena kisah hidupnya juga tidak kalah menariknya dibanding kisah hidup Mama dan Papa. Ya. Oke, kali ini kita Sahabat Crosstalk akan bicara tentang aspek yang berbeda dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Bu Iin dan Pak Ludwig, karena kita akan bicara tentang putri kedua, di mana sempat, bahkan sampai sekarang sebetulnya, ya menderita autism. Di mana mungkin kita para Sahabat Crosstalk yang menyaksikan ini, yang tidak mengerti apa itu autism, tidak akan menyadari atau tidak akan melihat itu semuanya. Inilah sebuah kisah tentang kebaikan Tuhan dan juga pengetahuan mengenai autism yang sangat berguna bagi Sahabat Crosstalk. By the way, ini adalah buku Cila. Betul ya, ditulis oleh Ibu Iin. Nama ininya Arindi nih Bu, keren bener. Itu ada singkatannya, Arthur Indi. Wow. Arthur dari papanya, Ludwig Arthur. Indi itu nama beken saya. Dulu saya suka ngarang-ngarang cerita pendek gitu, pakai namanya Arindi. Arindi. Yeah. Jadi sebutnya nama apa tuh Sheila kalau disebut begitu? Nama pena. Nama pena. Nama pena. Nama pena. Nama pena ya. Mengenai kisah Ruth, bukan yang di Alkitab sih. Alkitab ada juga ya Ruth ya. Tapi ini karena namanya Cila, nama lengkapnya apa Yuri? Stephanie Ruth Ancila. Stephanie Ruth Ancila. Malah dipanggilnya nama belakangnya ya, orang kenal Cila-Cila ya. Iya betul. Itu nama pena juga nggak? Ruth ini nama pena? Nama pena Ruth sebenarnya. Sama kalau di sosial media kenalnya Ruth. Tapi kalau teman-temannya akrab gitu pasti panggilnya Cila. Oh, sosial medianya Ruth. Iya betul. Oh, ntar kalau saya cari Cila-Cila nggak ketemu dong. Oke. Baik. Nah, kenapa sampai ditulis? Karena sangat inspiratif, memperlihatkan bagaimana Tuhan itu menolong walaupun Cila lahir dengan keterbatasan tertentu dari keluarga yang boleh dikatakan cukup hancur-hancuran dan bisa ada di sini sampai detik hari ini. Sungguh kebaikan Tuhan semata. Gimana nih Mama? Merawat seorang Ruth di tengah-tengah tantangan keluarga, punya suami yang kondisinya waktu itu masih kena drugs ya, masih narkoba berat, yang masih dengan segala macam aktivitas yang sangat harmful gitu ya. Bagaimana tuh Bu? Malah dari kandungannya, Bapak udah mukul. Cila di kandungan Ibu, Bapak udah mukul. Sudah. Ya, bagaimana tuh Bu menghadapinya saat itu? Khususnya juga karena Cila kemudian lahir, udah langsung tahu nggak dia bahwa Cila itu penderita autism? 1,5 tahun. Usia 1,5 tahun. Baru terdeteksi autis. Jadi sebetulnya kalau saya boleh jujur ya Bu ya, kalau kita lihat dari sisi tantangannya,
tantangan satu belum beres, ada tantangan kedua. Kayaknya mana bisa gitu ya. Tantangan satu aja manusia aja bisa give up, apalagi 2 tantangan. Tapi kalau kita lihat dari sisi berpikir dari sisi kebaikan Tuhan, Ya. justru adanya Sheila autis itu menolong kesembuhan papanya. Oh, bagaimana bisa begitu tuh? Jadi pengen tahu nih saya. Iya. Dan sebaliknya, justru karena ada papanya yang kena narkoba, secara tidak langsung papanya ini menyelamatkan hidup Sheila. Oke. Jadi saling bolak-balik begitu. Bisa lebih jelas lagi, Iya, Bu? karena menarik ini. Karena kalau tadi Bu Grace perhatikan ya, kalau tadi dalam saya berproses dengan prosesnya Pak Ludwig, pemulihannya Pak Ludwig, itu saya nggak ada di rumah, saya pasti akan kerja karena karir saya sedang meningkatnya di bank, kayak seperti itu. Jadi otomatis kalau saya kerja di bank, pulangnya malam jam 9, perginya pagi-pagi sebelum jam 7. Aduh. Jadi anak ini nggak ada yang ngeliatin, betul ya. Nah kemudian saya baru sadar ketika anak saya ini ada sesuatu, justru karena saya diminta oleh 6 dokter yang handle Pak Ludwig. Mereka bilang ini sudah parah. Karena Pak Ludwig pakainya kan paket lengkap. Ya sabu, ya ekstasi, ya kokain, ya semuanya lah seperti itu. Sampai suntik segala kan kayak gitu. Nah itu jadi Pak Ludwig ini sudah parah. Jadi pada waktu saya tanya ke dokter, semua dokter bilang ini kamu kalau kondisi the best-nya itu adalah the best ini Bu, masuk rumah sakit jiwa. The worst-nya pasti itu. meninggal. Seperti itu. Jadi kamu nggak ada pilihan. Kamu harus pilih karir atau suami. Nah saya kan bingung. Karir lagi naik-naiknya. Tapi tetap bagaimanapun saya cinta Pak Ludwig. Karena Pak Ludwig nggak ada duanya, tapi karir masih bisa dicari lagi kan, seperti itu. Jadi akhirnya saya korbankan karir, saya keluar dan saya di rumah merawat Pak Ludwig. Karena saya di rumah, saya jadi punya waktu untuk melihat Sheila, yang waktu itu masih balita ya, jadi 1 tahun kayak gitu. Nah. Saya waktu itu lebih sering datang ke kamarnya Sheila. Saya lihat kudang-kudang kan kalau anak kecil kan gitu. Nah kok dia nggak lihat saya, dia lihat begini. Oh, tidak Sheila, berani menatap mata. Nggak bisa begini, begini. Lihat ke atas terus begitu. Terus kemudian dia makan itu nggak bisa nelen. Jadi kalau setiap kali dia mau disuapin bubur gitu ya, itu nggak bisa masuk ke dalam. Apakah itu salah satu gejala autis? Salah satu Bu. Oh gitu ya, Bu? Nah terus jadi kalau dia makan harus dibumpat begini, dimasukin dari atas seperti itu. Kemudian juga dia nggak bereaksi ya dengan orang sekitar ya. Nah dia cuman kalau misalnya ada suara TV baru dia lari gitu. Nah terus dia misalnya suka itu yang barang berputar seperti roda mobil, yang kipas angin, itu dia tertarik gitu. Dia bisa diem di depan kipas angin lama gitu maksudnya Bu? Gitu. Dia mainin, dia pegang gini. Iya, nah terus dia juga itu kan kadang saya gendong gitu ya. Nah kalau digendong tuh dia tiba-tiba nyentak gitu, jadi kepalanya dibenturin tembok. Sheila kecil itu benturin kepalanya di tembok, duk gitu Bu. Apa saya nggak? Ini masih ada sesuatu ini anak gitu. Terus saya juga ngelihat ya kan di rumah kami itu ada lonceng, jam lonceng, dong gitu. Nah setiap kali jam kan itu berbunyi, Sheila teriak-teriak histeris gitu loh. Seperti ketakutan. Iya, seperti ketakutan. Jadi gini dia betul-betul gini gitu loh. Nah ternyata setelah saya pahami ini anak ini ada sesuatu gitu kan. Nah saya dalam feeling saya pasti saya harus cari tahu nih kenapa. Saya ke dokter kan, tapi kan ke dokternya ke dokter anak. Dokter anaknya ngomong, Bu, setiap anak itu punya masanya sendiri-sendiri. Dia belum bisa ngomong kan sama sekali kan? 1,5 tahun waktu itu belum bisa ngomong. Belum bisa ngomong ya, sama sekali. Kadang-kadang ada yang terlambat ya Bu. Iya, betul. Dan dokter bilang tunggu aja nanti juga ngomong-ngomong sendiri gitu loh. Saya setiap kali pergi ke dokter selalu dibilang nggak apa-apa nih, nggak ada apa-apa. Tapi kan feeling mama nggak bisa dibohongin ya. Betul. Feeling mama itu
apa ya, ini ada sesuatu, saya nggak puas gitu loh. Akhirnya saya sudah nggak ngitung ya berapa dokter gitu. Akhirnya pergi ke salah satu psikiater. Nah, sama psikiater itu memang dia dibilang ini autis Bu gitu, dan dikasih obat. Nah, tapi kan saya latar belakang psikolog. Nah, jadi kemudian saya cari tahu ini obat ini apa. Ternyata itu obat penenang. Nah, saya kurang suka. Gitu loh, karena ini anak masih kecil kok sudah dikasih obat penenang kayak gitu kan. Akhirnya saya cari lagi, ketemulah psikolognya itu adalah Dr. Kresno Mulyadi, dan ini dokter yang dia mengatakan dengan jujur bahwa Sheila adalah mengidap gejala autism. Jadi autis itu adalah sebuah spektrum, sahabat Crosstalk ya. Jadi spektrum itu artinya dari angka 1 sampai 10. 1 yang paling ringan, 10 yang paling berat. Nah, Sheila itu di nomor 4. Setelah dites, Sheila di nomor 4. Iya, menurut Dr. Kresno ini. Jadi nggak dites, jadi berdasarkan interview dan tatap mata, lihat fisik aja ya. Seperti itu. Jadi mungkin karena jam terbang ya. Nah, itu ada 6 gejala yang harus dipenuhi untuk dinyatakan atau didiagnosa sebagai autis. Dan 6 gejala ini semua Sheila ada. Seperti itu. Nah, cuman yang namanya autism spektrum ini tidak boleh menjadi sebuah patokan bahwa berarti anakku kalau cuma 2, ringan-ringan aja. Nggak bisa begitu. Karena autis ini kalau tidak diterapi sedini mungkin, dia akan tambah parah. Oke. Nah, demikian juga ada temannya Sheila itu yang berat sekali. Gitu. Nah, berat sekali, jadi dia langsung gini, aduh mana bisa sembuh ya anakku. Nggak bisa pulih ini, udah terlalu berat. Ya anakmu ringan, anakku berat. Nggak boleh dibanding-bandingin seperti itu. Karena kalau yang berat akhirnya juga nggak diterapi ya sama aja. Dia tetap di sana kan, juga tetap berat kan. Jadi spektrum ini ada memang, tetapi tidak boleh dijadikan sebuah patokan begitu Bu. Jadi artinya Bu In, kalau spektrum apapun sebenarnya kalau diterapi atau ditangani dengan tepat ada kemungkinan jadi lebih membaik begitu? Yes. Dan untungnya saya pada waktu itu percaya sama Dr. Kresno. Karena saya nggak tahu ya, dokter yang lainnya itu pada saat ngomong sama saya tuh energi saya tuh jadi takut gitu loh Bu. Karena Ibu bisa pahami ya, suami seperti itu belum tahu bisa pulih atau enggak gitu kan. Yang ada tambah parah, dan saya kan nggak bisa ngajak runding papanya Sheila kan. Jadi semua harus pikir sendiri seperti itu. Nah, memang papanya Sheila masih nganter, tapi tetap nggak bisa diajak runding gitu loh. Betul. Dan segala yang namanya terapi itu pasti ada hubungannya dengan uang. Nah, kan tadi Ibu dengar juga bahwa Pak Ludwig dari kena narkoba dan lain sebagainya itu akhirnya punya hutang sampai 1 miliar. Jadi buat kami ini banyak sekali tantangannya seperti itu. Tapi pada waktu saya ketemu Dr. Kresno, anehnya energi yang saya rasakan itu saya tenang Bu. Jadi dia bilang gitu, Bu nggak apa-apa. Gitu. Nah, autis di masanya Sheila ini tahun 98 ya, karena dia lahirnya 97 kan. 98 baru terdiagnosa kan. Itu nggak banyak Bu, maksudnya nggak sebanyak sekarang. Kasusnya tidak terlalu banyak ya. Jadi nggak ada buku-buku, nggak ada yang ngajarin. Apa 25 tahun? 25 tahun yang lalu gitu. Jadi istilahnya saya juga nggak ngerti gitu loh. Nah, di sekolah saya psikologi itu saya tahu istilah autis itu ada, tapi istilah autis itu ada dimiliki oleh orang-orang yang menderita schizofren. Jadi gangguan mental, di mana gejalanya itu orang-orang ini punya dunianya sendiri, halusinasi tinggi seperti itu. Nah, saya kan kaget loh. Kalau gitu, ini autis kan berat. Saya tanya sama Dr. Kresno, Dok, apakah ini autism yang saya belajar yang bagian dari schizofren itu? Oh enggak, bukan. Jadi itu berbeda. Jadi ini adalah autism infantil. Infantil? Iya, autism yang terjadi pada anak-anak. Seperti itu. Nah, jadi tidak bisa disamakan, treatmentnya berbeda. Yang ini bisa pulih. Karena autis itu bukan penyakit. Jadi jangan takut menular. Juga pasti bisa pulih karena bukan penyakit gitu loh. Bisa pulih dalam arti pulih sepenuhnya atau bagaimana Bu? Yang dimaksud pulih di sini di istilah autis adalah masuk ke dalam mainstream orang normal. Artinya betul. Dia tidak hilang, gejala autisnya itu nggak hilang, tetapi
anak ini mampu berkomunikasi dengan dunia sekitarnya, mampu merespon, mampu akhirnya menalar kejadian-kejadian, dia bisa dan hidup bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, itu diperoleh dari terapi-terapi yang Sheila dapat, betul, gitu ya. Betul, dan harus ada mungkin terapi. dan juga apa, melibatkan makanan begitu. Makanannya juga harus dijaga macam-macam. Kalau makanan itu tergantung, Bu. Jadi memang ada yang namanya beberapa makanan tertentu yang memicu adanya hiperaktif, karena anak autis kebanyakan ada hiperaktifnya, walaupun nggak semua seperti Sheila itu. nggak termasuk hiperaktif. Sheila hiperaktifnya tidak terlalu deficient, tapi dua-dua itu sama-sama apa perlu ditangani. Iya. Seperti itu. Beda. Hanya yang deficient ini dia tidak menampakkan, kalau yang hiperaktif itu dia lebih gerak-gerak nggak karu-karuan seperti itu. Banget, nah, ada puter-puter lari kadang-kadang. Nah, Sheila juga putar-putar, tetapi dia dalam situasi tertentu. Misalnya contoh, saya ajak ke mall, itu di mall itu dia tiba-tiba bisa putar-putar kayak ular gitu, Bu. Jadi dia jatuh gitu, muter badan gitu. Jadi semua orang lihat. Iya, anak ini kenapa diketawain, kan waktu itu kan nggak tahu kan ini autis gitu loh. Jadi ya saya waktu itu ya untungnya saya kuat ya. Jadi mungkin karena sudah ditempa yang lebih sulit. Yang ngalami Pak Ludwig itu ya saya dilihatin banyak orang, ya udah cuek aja, saya bangunin Sheila, ayo Sheila, seperti itu. Nah, itu kan kalau saya ajak ke gereja, kadang-kadang dia keluar. Jadi Sheila ini dari kecil tetap ikut, karena kami membiasakan anak-anak dari kecil ke gereja. Dan mereka tidak pernah makan minum di dalam gereja kayak anak-anak lain itu enggak. Jadi kalau di gereja enggak makan, enggak minum, seperti itu sampai ibadat selesai, seperti itu. Nah, itu Sheila sering keluar. Jadi dia duduk di bangku kan, kami kan seperti ini. Dia tiba-tiba keluar ke gang di altar itu, terus dia gini. Kayak cuci tangan gitu loh. Itu lagi sedang hidup dalam dunianya nih ya. Iya, betul. Gitu. Jadi dia nggak bisa berkomunikasi dengan sekitarnya, jadi kan membuat kita bingung. Sebaliknya dia juga tidak memahami apa yang kita minta gitu loh. Memang gejalanya agak mirip skizofrenia ya Bu ya. Kalau lihat tiba-tiba kayak berhalusinasi atau bicara dengan yang ini ya. Tapi sebabnya berbeda. Yang beda sebabnya, gejalanya mirip. Kalau schizofren itu sebabnya karena traumatis, stres yang berkepanjangan ke arah depression seperti itu. Tapi kalau ini tidak. Ini memang dari kecilnya dia punya otak itu ada neurotransmitter. Nah, itu neurotransmitter itu harusnya nyambung ini. Nah, kalau untuk anak-anak autis dia renggang. Nggak nyambung. Jadi memang ada dari bagian otaknya yang membuat dia akhirnya mengalami gangguan perkembangan. Oke. Nah, Sheila sendiri nggak tahu ya, karena masih kecil ya waktu itu. Iya, betul. Kalau sekarang nggak ingat lagi bagi apa aktingnya waktu masih kecil itu, tindakannya, sikapnya. Mulai ingatnya kapan, Sheila? Kalau sebenarnya secara waktu kecil sih nggak ketahuan ya, karena memang juga kalau anak pada umumnya ya, kalau normal kan juga mereka nggak paham juga masa kecil, masa bayinya mereka seperti apa. Tapi kalau mungkin ngobrol ya sama mama ya mungkin sekitar SD ya, karena mama tuh selalu kasih PR ya, pekerjaan rumah itu, ayo dalam satu hari harus kenal sama 5 orang baru, 5 teman baru. Tanya namanya siapa, alamatnya di mana. Awalnya saya juga bingung, kenapa saya disuruh kenalan sama orang terus, dan kenapa mama dari kecil, karena mungkin juga karena pekerjaannya ya, dia dibiasakan harus naik panggung. Naik panggung aja, nggak usah bicara, tapi naik panggung. Saya jujur kayak merasa kakak saya nggak seperti itu. Kenapa saya harus seperti itu? Nah, sampai akhirnya mama memang perlahan-lahan bilang bahwa memang ada gejala autis. Yang waktu itu saya juga nggak paham nih apa sih gejalanya, karena masih pikiran anak SD ya. Kalau dikasih istilah gejala gitu ya pasti apa ini gitu. Cuma ya udah, karena memang saya melihat memang kalau dari kecil itu memang paling nggak bisa mata pelajaran matematika ya memang ya. Jadi memang pada akhirnya saya paham ketika menjadi anak autis ya, bukan menjadi ya, diberi keistimewaan oleh Tuhan untuk terlahir autis itu memang hanya bisa condong di satu part yang dimana dia benar-benar menguasai. Tapi di part-part lainnya dia itu memang cenderung lemah dan agak lambat untuk menerima informasinya. Nah, kalau matematika tuh saya paling ingat kelas 2 SD ya Mama ya. Kelas 2 SD itu belajar matematika perkalian. Perkalian tuh sebenarnya mencongak kan, perkalian. Hal yang sangat-sangatlah mudah, tapi kenapa saya nggak bisa tangkap? Misalnya apa? 1 tambah 2?
Soalnya namanya 3. Ya sekarang bisa. Sekarang bisa dulu Waktu 1 tambah kecil, 1. waktu Iya, kecil jadi nggak bisa. 1 tambah 1 nggak bisa. Belajarnya 2 minggu. 1 tambah 1 tuh saya pakai apel, pakai jeruk Iya. disusun gitu. Oke. Gitu, jadi terapi satu-satu. Kontak mata kan dia nggak bisa kemana-mana. Iya. Saya sampai beli stiker gambar jeruk loh Bu, pasang di sini. Iya. Jadi supaya dia ngejar itu jeruk. Lihat mata. Nempel ke Stiker. ibu. Saya pakai stiker. Iya, jadi saya kemana-mana jeruk terus. Betul, jadi saya kemana-mana tuh sampai diketawain orang, ibu itu kok pakai stiker itu lupa Bu. Enggak, bukan. Ini memang untuk anak saya kayak gitu. Latihan. Tapi kalau diperhatiin Sheila ngomong sama saya juga tatapannya yang langsung nggak bisa lama. Iya, Nanti bergeser matanya nih, bergeser matanya ke sana, sini gitu kan, baru kelihatan mata saya lagi. Betul. Masih ada sisa ternyata ya Sheila ya. Iya, Tapi betul sekali. kalau enggak sebenarnya yang lainnya is just okay loh. Oke, kan? Bu, by the way, Bu In tuh waktu minta Sheila bikin PR-nya itu kontak 5 orang, nanyain alamat dan nama, itu kan diajarin sama dokter. Enggak. Jadi gini, saya dengan Dokter Kresno itu kan seminggu 3 kali belajar di tempat terapi. Nah, karena kami mohon maaf uangnya terbatas, jadi saya cuma bisa 3 kali ini. Padahal kan kalau terapinya anak autis pada waktu itu kami dikenalkan terapi namanya metode ABA, Applied Behavior Analysis. Nah, terapi ini atau seringkali orang bilang terapi Lovaas gitu ya, karena yang bikin adalah Ivan Lovaas gitu. Nah, itu kalau terapi ini rumusnya adalah 8 jam sehari, 40 jam seminggu, kayak orang kerja. Jadi harus dibawa ke tempat terapi itu 8 jam kayak dia, kayak kerja ya. Karena saya uangnya terbatas, otomatis kan terapi hanya terbatas 3 kali kan. Nah, saya minta sama Dokter Kresno untuk boleh sit in di dalam terapi untuk belajar. Sekali memang ibu ini. Untuk boleh belajar. Jadi saya nggak deket Sheila, tapi saya duduk di belakang, saya perhatikan gimana cara ngajarnya. Oh oke. Kemudian saya lanjut pulang terapi sampai di rumah, dia lanjut terapi sampai 8 jam. Jadi saya betul-betul nerapi dia itu dari satu persatu, betul-betul nanyain gambar-gambar gini. Aduh, itu sampai ya saya sendiri. Sementara itu kalau suami lagi marah meledak-ledak. Terus udah gitu balik lagi ngajar anak. Kan ibu kan bilangnya begitu, kok bisa itu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, itu justru menolong Bu. Karena kalau nggak ada Sheila waktu itu, pikiran saya akan tambah stressful. Cuma ke satu masalah itu aja ya, ke masalah semakin suami. stressful. Karena kelihatan banget kalau misalnya ibu lihat satu fokus suami gitu ya. Ditungguin kok nggak sembuh-sembuh. Iya. What you focus on, expand. Iya. Anda fokus itu tambah parah. Iya, Nah, karena saya ada alih fokus, wah ini ada yang lebih penting yang saya harus dampingi adalah Sheila. Dan saya tuh orang yang istilahnya gila, ya udah nggak ada uang nggak apa-apa, gue belajar sendiri. Jadi saya pergi ke perpustakaan Bu, karena saya kan cari toko, nggak ada yang jualan buku tentang autis. Ibu tahu saya ke perpustakaan supaya bisa dapat gratis. Jadi pergi ke perpustakaan universitas, saya cari bukan buku, nyari jurnal. Nyari jurnal tentang anak autis, bahasa Inggris semua kan. Disitulah saya buka kamus, saya belajar satu-satu. Kemudian kembali lagi, saya pulang, saya bikin makalah. Jadi tadi ibu tadi dengar ya, saya bikin makalah tentang narkoba. Saya bukan jual, saya sharing di anak-anak SMA. Nanti kadang saya nggak dibayar, kadang saya dibayar 100.000 gitu per kali ngasih gitu. Sama saya buat makalah autis karena saya tahu ini pasti dibutuhkan. Dan waktu Sheila cari sekolah kan semuanya nolak. Rata-rata nolak. Karena ada sudah yang ketahuan kalau autis. Udah di tes dia nggak bisa jawab seperti itu. Terus mohon maaf ya Bu ya, ini sekolahnya juga sekolah Kristen gitu loh. Dalam arti saya juga kaget gitu loh. Banyak yang nolak seperti itu. Karena kami nyarinya kan sekolah kan pasti kalau nggak Katolik Kristen gitu kan. Nah itu dia bilang kita nggak sanggup karena anak ibu ini perlu perlakuan khusus kali ya Bu, makanya ngomongnya waktu itu nggak begitu Bu. Ngomongnya anak-anak ibu ini cacat gitu. Jadi ini kepala sekolahnya. Itu padahal saya lagi gandeng Nadia kan, bareng-bareng kan bertiga kan nyari sekolah itu. Nadia ini dengar gitu loh, anak ibu ini cacat, jadi kami nggak bisa terima di sini gitu loh. Ibu kirim aja ke SLB seperti itu. Nah terus Nadia tuh marah-marah gitu loh. Kok adik dibilang cacat kayak gitu loh.
Terus saya bilang enggak apa-apa gitu, nanti kita lihat. Tapi kita ke sekolah itu enggak. Jadi saya pikir kalau masuk di SLB ketemunya kan sama betul-betul anak yang, yang dalam tanda kutip kekurangan kan, kekurangan kan. Nah, padahal anak autis itu ciri khasnya adalah dia meniru, imitasi. Kalau saya masukkan di sana, dia akan tambah berat. Jadi saya berpikir enggak, ini harus masuk sekolah normal. Nah, pada waktu saya masuk ke sekolah normal nggak ada yang terima kan. Akhirnya saya pergi ke satu playgroup TK Bunga Bangsa. Saya bilang gini, udah saya nggak minta anak saya harus diajarin untuk pintar. Nggak usah, diterima aja duduk sit in saya bayar. Akhirnya dia mau terima. Terus dia bilang, guru-guru kami nggak ada yang ngerti bagaimana autis. Oke Bu, saya siap Bu. Ini saya sudah bikin makalah, nanti guru-guru boleh mendengarkan semua tentang anak autis itu bagaimana. Jadi saya ngajarin di sekolahnya itu tentang bagaimana bersikap terhadap anak-anak autis supaya anakku diterima di situ gitu loh. Jadi akhirnya Sheila diterima di situ. Unik banget ya kisah ibu. Jadi saya itu dapat alih fokus itu jadinya nggak terlalu stres pada waktu Pak Ludwig begitu. Saya tuh bisa gini, misalnya contoh, habis Pak Ludwig pukulin saya gitu ya. Terus saya bukan yang nangis-nangis di kamar, aduh gimana sakit semua. Ya sakit sih. Tapi saya nangis ya, kadang nangis ya Bu. Nangis iya, tapi saya nggak punya waktu lama untuk nangis karena harus cari uang untuk bisa nerapi anak juga kan. Jadi akhirnya saya udah selesai ya dipukulin. Udah, saya langsung ke kamar mandi. Saya cuci muka, saya kasih make up, saya langsung berangkat kerja Bu. Ya ini kayak seperti kalau kita lihat lingkaran ini semuanya ada maksud Tuhan dan ada izin Tuhan ya kan. Untuk menyelamatkan seorang Ludwig dibutuhkan seorang istri yang seperti ini. Untuk menjadi istri yang seperti ini dibutuhkan satu support yang bernama Sheila gitu kan. Dan Nadia. Dan Nadia ya kan. Kemudian dengan semua proses yang ada, Sheila-nya bisa menjadi sebuah contoh kepada komunitas yang anak-anak autism, bahwa tiada yang mustahil, dan asalkan diperlakukan dengan tepat, ada harapan. Orang anak autism tuh ada harapan, ya. Nggak artinya udah kartu mati atau ya sudah terima jadi aja gitu kan. Luar biasa itu loh Bu. Semua relasi korelasi yang Tuhan itu ciptakan, izinkan terjadi, semuanya ada maksudnya Tuhan ya. Siapa yang bikin makalah autism, kalau orang nggak seperti Bu Iin nggak akan bikin. Makalahnya ternyata bisa berguna. Iya. Ya kan? Tulis buku ini pasti berguna. Ada banyak orang. Puji Tuhan banget ya. Nah, Sheila-nya sendiri gimana Sheila? Jadi selama itu dimasukin sekolah yang TK apa itu? TK Bunga Bangsa. Bunga Bangsa. Terjadi penolakan nggak dari teman-teman? Sebenarnya kalau penolakan TK ya, sekali lagi ya usia ya. Nggak ada yang mau temenin atau apa gitu nggak? Kalau dari saya memang jujur ya, kalau sekolah dasar itu lebih suka sendiri. Jadi saya sekarang orangnya rame, padahal dulu ketika sekolah dasar tuh malah yang cenderung lebih suka makan di toilet, lebih suka ke perpustakaan daripada harus ketemu orang dan kenalan sama orang baru lagi. Karena saya merasa bahwa orang yang paling bisa ngertiin saya adalah diri saya sendiri. Pada satu, padahal sebenarnya juga sama pentingnya. Kita tuh harus, mau nggak mau kita harus bicara sama orang lain, ya kan istilahnya. Nah, tapi kok penolakan itu ketika SMP kelas 1. Jadi emang guru saya ini memang cukup, bukan menantang ya, tapi memang agak gimana gitu ya, berani menantang saya lebih tepatnya. Gitu. Berani menantang, saya diminta untuk menjadi ketua OSIS. Dimana menantangnya dari sisi itu. Iya, Oke. Diminta dari ketua OSIS, di mana saya harus kampanye, harus pidato di depan 3 angkatan sekaligus. Ya kan, di depan 3 angkatan sekaligus, di saat saya nggak pernah bicara sama orang lain. Tapi waktu SD sudah ditantang Mama untuk tanya-tanya nama begitu. Dan alamat ya. Itu menolong nggak Sheila? Menolong, cuma mungkin pada saat situasi seperti itu di SMP itu tidak begitu menolong. Karena kan ketika kita memberikan pidato itu hal yang sangat-sangat berbeda. Iya. Karena kita mewakili tidak hanya diri saya sendiri, tapi juga mewakili apa yang kita harapkan dari organisasi ini untuk bisa bergerak untuk kemajuannya sekolah. Yang dimana saya masih sebatas namanya siapa, alamatnya di mana. Iya. Jujur saya sampai hari ini masih belum paham kenapa guru saya menantang saya gitu. Tapi jujur itu adalah suatu tamparan keras buat saya, karena memang pada saat saya diminta pidato, diminta kampanye, saya nggak bisa bicara. Saya cuma nangis di atas podium. Oh gitu Sheila. Dan di saat itu teman-teman saya jauhin,
kakak saya aja nggak mau nyapa saya di sekolah. Sebentar, Mungkin kamu bukan cuma nangis, tapi akhirnya kamu jelasin bahwa kamu autis. Iya, aku jelasin bahwa aku autis, betul. Karena aku tidak tahu apa yang harus aku bicarakan, tapi yang tertanam terus di pikiran adalah mama selalu bilang bahwa, ayo kamu nih autism, kamu harus berjuang lebih daripada yang lain. Jadi kata-kata itu terus yang saya ulang ketika saya berada di atas podium. Padahal seharusnya saya menyampaikan apa, tapi yang saya ingat adalah omongannya mama tentang saya. Dan pada saat itu sekolah juga belum menerima ya, istilahnya ya, di tahun berapa ya, ketika SMP belum bisa menerima. Saya nggak disapa sama kakak saya karena malu ya mungkin ya, di tengah lingkungan kok adiknya seperti ini, seperti itu kan. Oh, tapi pada SD dan SMP sudah masuk sekolah biasa kan, Bu? Sekolah biasa semua. Dan itu yang gurunya itu kasih tantangan buat Cila tanpa mentor atau mengcoach harus bagaimana? Tanpa. Mungkin karena melihat mama dengan sosoknya seperti ini, ada harapan bahwa anaknya sama seperti mama ya. Jadinya ternyata kan ternyata pada saat itu memang meleset kan memang. Karena memang ya belum saatnya memang. Cuma itu akhirnya yang buat saya akhirnya punya kesadaran untuk ternyata kalau orang lain berpikir buruk tentang saya, itu rasanya nggak enak. Jadi tugas saya adalah mencari teman yang setia sama saya. Dan akhirnya ketemu. Dan bisa support. Dan akhirnya ada teman-teman saya ini yang kebetulan sekarang tinggal di Jakarta, yang akhirnya jadi teman baik saya hingga hari ini. Dan mereka yang support saya dari yang saya istilahnya dan kondisi papa mama seperti ini, kemudian dengan saya yang belum lancar bicara gitu ya, dimana anak-anak itu mulai punya prestasi ini, punya kegiatan seperti ini. Itu yang buat aku juga merasa, oh temanku bisa seperti ini. Oh gimana sih rasanya punya prestasi seperti ini. Itu setiap kali dia tidur, saya selalu berbisik di telinganya. Cilanya lagi tidur. Cila, kamu jadi anak hebat ya. Kamu anak yang baik, anak yang berhasil, membanggakan orang tuamu. Cila kamu jadi putri ya. Karena dulu dia suka, kalau ulang tahun suka pakai baju-baju putri, Snow White, kayak gitu segala macam tuh. Dan saya bilang, kamu suatu saat akan jadi putri. Dan semua apa yang saya katakan itu setiap malam terjadi one by one ya. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.